Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Puasa adalah ibadah ruhiyah yang ada sejak lama, di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkannya atas banyak umat sebelum umat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Baqarah 183. Puasa sendiri telah dikenal oleh orang-orang zaman dahulu dari bangsa Mesir dan India. Juga dikenal oleh bangsa Yunani dan Romawi. Jadi, sejarah puasa sangatlah tua, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang paganis, yaitu penyembah patung-patung dari bangsa India, masih terus melestarikan puasa sampai sekarang ini. Hanya saja tentu bukan karena Allah, namun untuk menenangkan dan mencari keridhaan sesembahan-sesembahan mereka, bila mereka merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang mengundang murka sesembahan-sesembahan mereka. Begitu pula kaum Yahudi dan Nasrani, masih terus melestarikan puasa hingga saat ini. Dan memang telah nyata pada mereka bahwa para nabi berpuasa, puasa Nabi Musa alaihi salam, puasa Nabi Isa alaihi salam, dan juga para Hawariyun pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Disyariatkannya ibadah ini kepada semua umat, menunjukkan bahwa ibadah ini di antara ibadah yang paling agung dalam menyucikan ruhani, membersihkan jiwa, menguatkan sentimental agama di hati, serta untuk melengkapi hubungan antara hamba dengan Robnya. Karena orang yang berpuasa, setiap kali dirinya digerakkan dan hendak dikuasai oleh keinginan syahwatnya kepada makanan, minuman dan nafsunya, ia pun akan ingat bahwa ia tengah berpuasa. Sehingga ia selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah yang terpatri dalam hati hamba, adalah di antara faktor paling besar dalam memperbaiki seorang hamba. Rasulullah berpuasa hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, bahkan beliau berpuasa Asyura di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Seperti yang Imam Al-Bukhari riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Dahulu, hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa padanya pada masa jahiliyah. Adalah Rasulullah berpuasa pada hari Asyura. Saat beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa padanya, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Lalu ketika turun wajibnya puasa Ramadan, barang siapa yang mau ia boleh berpuasa padanya, barang siapa yang mau ia boleh juga untuk tidak berpuasa padanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mau, ia boleh berpuasa Asyura, atau ia juga boleh untuk meninggalkannya." Hadis riwayat Muslim. Hanya saja, puasa Asyura menurut pendapat yang rajih tidaklah diwajibkan atas Rasulullah dan kaum mukminin. Namun hanya sekedar puasa sunnah semata. Dalilnya adalah seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah datang di Madinah, dan beliau lihat kaum Yahudi berpuasa Asyura. Beliau pun bertanya, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Ini hari baik, di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel pada hari tersebut dari kejaran musuh mereka. Lalu Musa pun berpuasa padanya. Lalu Rasulullah bersabda, 'Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Lalu Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya." Pada tahun kedua dari hijrah, pada malam kedua dari Syaban, Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa atas kaum muslimin, dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu pada hari-hari tertentu, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang tersisa pada hari-hari lainnya. Dan wajib bagi orang yang berat di atasnya jika tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan sukarela mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Al-Baqarah 183-184. Firman Allah, "Telah diwajibkan atas kalian," mengindikasikan bahwa puasa jenis apapun tidak diwajibkan atas mereka sebelum itu. Karena itulah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan,
tidak ada puasa yang diwajibkan atas umat ini, sesuai dengan ayat tersebut. Dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, ini adalah hari Asyura, sedangkan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Namun aku berpuasa pada hari Asyura. Barang siapa yang suka, ia boleh berpuasa, ataupun bisa pula baginya untuk tidak berpuasa." Risalah Ramadan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, halaman 20-24. Syekh Sholih Fauzan berkata dalam Itaf Ahlil Iman bi Durus Syahr Ramadan, maka puasa adalah suatu kewajiban atas semua umat, meski berbeda cara dan waktunya. Said bin Jubair rahimahullah berkata, puasa orang sebelum kita adalah dari gelapnya malam hingga malam selanjutnya, sebagaimana pada permulaan Islam. Al-Hasan rahimahullah berkata, puasa Ramadan dulunya wajib atas kaum Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkannya, dan mereka berpuasa 1 hari dari 1 tahun, di mana mereka menyangka bahwa itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Padahal mereka dusta akan hal itu, karena hari itu adalah hari Asyura. Puasa juga wajib atas Nasrani. Akan tetapi setelah mereka berpuasa beberapa waktu lamanya, lalu bertepatan puasa mereka pada musim yang sangat panas dan terik, dan itu begitu berat bagi mereka dalam perjalanan mereka, juga saat mereka mencari nafkah. Maka bulatlah kesepakatan para pemimpin agama dan pemuka mereka, untuk memindah puasa mereka pada suatu musim, antara musim dingin dan musim panas. Mereka jadikan puasa mereka pada musim semi, dan mereka jadikan pada waktu yang tidak berubah-ubah lagi waktunya. Kemudian saat mereka merubahnya, mereka mengatakan, tambahlah 10 hari dalam puasa kalian, sebagai kafarah, penggugur, dari apa yang mereka perbuat. Sehingga puasanya menjadi 40 hari. Adapun firman Allah, yaitu, dalam beberapa hari yang tertentu, dalam surah Al-Baqarah, 184. Ada yang mengatakan, itu adalah hari-hari bukan pada bulan Ramadan, yang berjumlah 3 hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari-hari Ramadan. Karena itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, dalam firman Allah, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, dalam surat Al-Baqarah 185. Para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin dulu pada awalnya diberi pilihan antara berpuasa atau memberi fidyah, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 184. Dan hikmah dari hal tersebut adalah adanya tahapan, tadaruj, berangsur-angsur, tidak seketika, dalam menetapkan suatu syariat dan memberikan keringanan pada umat ini. Karena ketika mereka tidak terbiasa berpuasa, maka ditentukannya puasa atas mereka dari awal mula, maka itu hal yang begitu berat. Karena itu pada awal mulanya, mereka diberi pilihan antara berpuasa atau memberi fidyah. Kemudian ketika keyakinan mereka sudah kuat dan jiwa mereka pun telah tenang serta mereka telah terbiasa puasa, maka diwajibkan atas mereka berpuasa saja. Untuk hal seperti ini ada padanannya dalam berbagai syariat Islam yang terasa berat, di mana itu disyariatkan dengan berangsur-angsur. Akan tetapi yang sahih adalah bahwa ayat tersebut mansukh, dihapuskan hukumnya bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Adapun bagi orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena telah tua renta, atau sakit yang tak ada harapan sembuh, maka ayat tersebut tidaklah dinas, tidak dihapuskan hukumnya bagi mereka. Mereka bisa berbuka dan memberi makan untuk setiap harinya orang miskin. Dan tidak ada qada atas mereka. Adapun orang selain mereka, maka yang wajib adalah berpuasa. Bila ia berbuka karena sakit yang menimpa, atau safar, maka wajib untuk diqada. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah berpuasa selama 9 kali Ramadan. Lalu jadilah puasa ini suatu kewajiban dan rukun di antara rukun Islam. Orang yang mengingkari kewajibannya berarti ia kafir. Adapun yang berbuka tanpa uzur tanpa mengingkari wajibnya,
maka ia telah berbuat dosa besar yang harus dihukum tazir, hukuman sesuai kebijakan hakim, dan harus dibuat jera. Dan ia harus bertaubat dan mengkodo hari yang ia berbuka padanya.